Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika, masih materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Perhatikan contoh pecahan berikut. Di sini ada pecahan 2/3 ditambah 1/4 dikurang 2/6. Langkah pertama, kita akan menentukan penyebut dari ketiga pecahan tersebut. Caranya dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK dari ketiga penyebut pecahan tersebut, yaitu 3, 4, dan 6. Ya. Cara pertama, masih ingat apa itu KPK? KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita akan mencari kelipatan dari 3 sama dengan berapa? 4 dan 6. Nah, kelipatan dari 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK-nya, cari angka yang sama di 3, 4, dan 6. Ternyata KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Karena angka yang sama dari ketiganya adalah 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Nah, karena KPK-nya 12, maka penyebutnya adalah 12. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, penyebutnya sudah sama, langkah selanjutnya kita akan membagi penyebut dengan penyebut pecahan pertama. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kita kali dengan pembilang pecahan pertama. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ditambah, begitupun pecahan kedua. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kita kurangi. 12 dibagi 6 berapa? 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kalau sudah sampai pada tahap ini, tinggal kita jumlahkan pembilangnya dan kurangi. 8 tambah 3 berapa? 11. 11 kurang 4 sama dengan 7/12. Selesai. Jadi pecahan 2/3 ditambah 1/4 dikurang 2/6 sama dengan 8 tambah 3 dikurang 4/12 sama dengan 7/12. Nah, itu cara pertama dengan menentukan KPK. Selanjutnya kita akan mengoperasikan pecahan yang sama dengan melakukan perkalian silang. Ya, cara kedua. Ini cara kedua ya. Langkah pertama, pecahan 2/3 ditambah 1/4 dikurang 2/6. Kita akan melakukan perkalian silang dengan memisahkan ketiga pecahan tersebut. Ya, kita operasikan dulu. 2/3 ditambah 1/4 dikurangi 2/6. Ya, kemudian sama dengan sama seperti pembelajaran sebelumnya. Kita lakukan perkalian silang. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan penyebutnya. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti dikurangi 2/6. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kemudian kita operasikan. 8 tambah 3 sama dengan 11/12 dikurang 2/6. Nah, setelah sampai pada tahap ini, kita akan lakukan langkah yang sama, yaitu melakukan perkalian silang. 11 kali 6 sama dengan 66. Dikurangi 2 kali 12, 24. Per 12 kali 6 sama dengan 72.
Kemudian kalau sudah sampai pada tahap ini, kita akan mengurangi pembilangnya. 66 dikurang 24 sama dengan 42. Benar sekali, per 72. Jadi hasilnya 42 per 72. Tapi masih bisa kita sederhanakan. Kira-kira pembilang pecahan 42 per 72 sama-sama kita bagi berapa? Ya, tepat sekali, sama-sama dibagi 6 per 6. Ya, 42 dibagi 6 per 6. Ya, ingat, dalam menyederhanakan kita harus membagi secara adil. 42 dibagi 6 sama dengan 7. 72 dibagi 6 sama dengan 12. Selesai. Ya, jadi pecahan 2 per 3 ditambah 1 per 4 dikurang 2 per 6, hasilnya adalah 7 per 12. Ini cara kedua. Sekarang kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan, di sini ada pecahan 3 1 per 3 ditambah 2 2 per 4 dikurang 1 4 per 5. Ketiga pecahan ini merupakan pecahan campuran. Betul sekali. Langkah pertama, kita harus mengubah ketiga pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya kan? Baik. 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Ya, berarti 10 per 3. Ditambah 4 kali 2, 8 tambah 2 sama dengan 10 per 4. Dikurangi 5 kali 1, 5 tambah 4 sama dengan 9 per 5. Sama dengan. Nah, kalau sudah sampai pada tahap seperti ini, perhatikan contoh soal nomor 1. Ya, kita akan bisa mengoperasikan dengan menentukan KPK dari ketiga penyebutnya, bisa kita operasikan dengan melakukan perkalian silang. Di sini Ustadz akan melakukan perkalian silang. Berarti caranya, ya, 10 per 3 ditambah 10 per 4 dikurangi 9 per 5. Oke, selanjutnya kita lakukan perkalian silang setelah kita pisah. 10 kali 4, 40. Ditambah 3 kali 10, 30. Per 3 kali 4, 12. Dikurang 9 per 5. Oke, kini kita kurung biar lebih mudah. Kita jumlahkan ya pecahan yang ada di dalam kurung. 40 tambah 30 sama dengan 70 per 12 dikurangi 9 per 5. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi perkalian silang pada pecahan yang ada. 70 kali 5, 350. Dikurangi 12 kali 9, 108. Per 12 kali 5, 60. Oke, sekarang kita tinggal kurangi pembilangnya. 350 dikurang 108 berapa? 242 per 60. Oke, jadi hasilnya adalah 242 per 60. Akan tetapi, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita akan sederhanakan sehingga menjadi pecahan campuran kembali. Cara menyederhanakannya bisa dengan melakukan pembagian bersusun. Seperti contoh berikut. Pecahan 242 dibagi 60. Oke, ingat. 242 dibagi 60. Kira-kira berapa? Atau 60 dikali berapa hasilnya mendekati 242. Kira-kira berapa yuk? Kira-kira 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 60 hasilnya berapa? 240. Kita kurangi. 2 dikurang 0, 2. 4 kurang 4, 0. 2 kurang 2, 0. Jadi, nah kalau jadinya ingat 4 ini akan menjadi bilangan aslinya. Ya, kalau sudah ingat, kalau sudah sampai tahap ini, perhatikan 4 ini akan jadi bilangan aslinya, sisanya ini akan jadi pembilang dan 60 tetap jadi penyebut. Maka hasilnya adalah 4
2/60. Selesai. Oke, jadi pecahan 31/3 tambah 2, 2/4 dikurang 1, 4/5, hasilnya 4, 2/60. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Demikianlah materi untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.